kegiatan ini bukan sekedar menjadi kegiatan yang diikuti oleh teman-teman misalnya yang ada di LIPI dan peserta Zoom, tapi melibatkan mungkin konsorsium dari beberapa lembaga dan menjadi kegiatan yang lebih luas daripada sekedar Zoom meeting, diskusi dan sebagainya. Saya kira tema yang kita angkat pagi ini sangat relevan untuk menjadi pemula. Selembayung Merah Putih, sebuah buku yang menjadi karya pilihan, ya, karya terpilih program akuisisi pengetahuan lokal tahun 2020, dan juga ini merupakan cerita yang terkait dengan bangsa Indonesia, sebuah cerita persahabatan antara anak-anak dan orang tua dari kampung di Kalimantan Barat yang dikemas dengan mengalir dengan narasi fiksi ilmiah dan menjadi sebuah buku yang saya kira layak untuk dibaca oleh khalayak yang lebih luas. Nah, buku ini sebetulnya bisa di-download secara gratis di LIPI Press. Nanti teman-teman silahkan datang sendiri. Dan insya Allah kemarin kita sudah bicara dengan Kang Ali untuk kemudian mencetaknya beberapa ratus eksemplar untuk kemudian mungkin dibagikan dan sebagainya. Semoga diskusi ini bisa langgeng dan mencapai tujuan yang kita harapkan, mengangkat budaya Indonesia, mempromosikan budaya Indonesia sebagai bagian daripada penguatan dan juga pembangunan dari identitas nasional dan karakter kebangsaan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sudiono. Ya. Selamat pagi, Bos. Masih mute, Siska. Siska. Oke. Baik, Bapak Ibu, lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu acara inti. Namun sebelum acara ini saya serahkan kepada moderator, kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Kepada Bapak Ibu, kami harapkan videonya agar kami dapat mengambil gambar Bapak Ibu. Mohon aktifkan video Bapak Ibu. Saya pandu untuk hitungan ketiga ya. Untuk slide pertama. Belum aktif semua. Sebentar. Ini videonya udah aktif nih. Bapak Ibu, saya ingatkan kembali untuk mengaktifkan videonya. Yes. Kali luar biasa. Mohon bantuan Pak Email untuk mengambil video ini, gambar ini. Pertama, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Film gimana? Selanjutnya untuk slide kedua. Satu, dua, Mbak Emil, sudah oke gambarnya? Udah oke, Sis. Nah. Udah dapat semua ya? Ya. Ditidurin bisa nggak, Mbak? Hah? Ya, baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, memasuki acara inti, yaitu presentasi dari penulis Selembayung Merah Putih, Bapak Profesor M. Ali Humaydi. Dan untuk selanjutnya, acara akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Hilda M. Silakan Ibu Email untuk mengambil alih. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu. Ini adalah seri pertama diskusi kita. Saya harap semoga diskusi berseri ini tetap langgeng, meskipun mungkin
orang-orangnya terganti karena memang udah sistemnya sudah kami usahakan untuk dibangun. Jadi siapapun bisa menjalankan acara ini. Berkaitan dengan acara-acara yang akan datang, saya juga mengundang Bapak Ibu yang telah memiliki publikasi, baik itu berupa buku, artikel, jurnal, atau tulisan di web dan ingin didiskusikan di dalam forum diskusi budaya ini, silakan dan hubungi kami. Pasti kami akan senang. Karena ada bulan ini aja targetnya itu 2 mingguan ya, tetapi sampai minggu ketiga, minggu depan mungkin kosong, tanggal 16 baru ada. Tetapi tanggal 23 ini udah ada dan kami sedang mencari untuk tanggal 30. Jadi sepertinya kalau misalnya ada banyak yang menghubung kami, ini bukan lagi 2 mingguan, jadi bisa dibikin 1 minggu sekali. Tapi untuk langkah awal ini saya membuka seluas-luasnya dan lebih fleksibel soal waktu, dalam arti kami tetap di hari Senin untuk memompa semangat Bapak Ibu bekerja sejak awal hari di setiap minggu untuk supaya di hari-hari berikutnya jadi lebih bersemangat lagi dan memulai sesuatu dari lebih pagi. Oh iya, saya perlu mengingatkan bahwa kami akan mengirimkan link di dalam chat untuk absen dan juga link untuk mengunduh sertifikat di akhir acara. Kembali ke acara ini, nanti akan dibantu teman-teman di chat, Pak. Baik, kembali ke acara ini, Pak Ali Humaydi, profesor ya, sekarang udah jadi Profesor Ali Humaydi telah menulis sebuah buku, Selembayung Merah Putih. Sepanjang pengetahuan saya bahwa waktu itu di Kalimantan penelitian tentang bahasa ya. Tapi saya cukup kagum juga karena selain penelitian bahasa, dalam arti untuk mengambil data penelitian juga ada data etnografi yang sifatnya lebih naratif dan bisa dibaca mungkin tidak hanya dalam arti peneliti, tetapi juga orang di luar pekerja peneliti. Untuk mungkin kita langsung aja, Pak Ali, saya memberikan waktu 30 menit untuk Anda untuk menjelaskan apa yang ada di dalam buku Selembayung Merah Putih ini. Silakan Pak Ali. Baik, terima kasih Mbak Ime. Share screen dulu ya. Sudah bisa kelihatan semua? Ya kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama terima kasih kepada Profesor Dr. Ahmad Najib Burhani selaku Kepala Pusat Masyarakat dan Budaya, Mbak Imelda sebagai moderator, Mas Terry sebagai pelaksana, dan teman-teman semuanya. Selamat datang juga para peserta baik dari PMB maupun dari luar PMB. Saya ngelihat Pak Yeskel dari Papua, kemudian Ibu Mbak Awalia, kemudian Ibu Herlina dari Majene, dan sebagainya. Masih banyak sekali teman-teman yang bergabung di sini. Saya bergembira karena buku Selembayung Merah Putih bisa dipresentasikan, setidaknya bisa memberikan inspirasi ke depannya apa makna harmoni dan toleransi di dalam praktek kehidupan berkebangsaan dan berkehidupan di masyarakat dan sebagainya. Ini kok nggak bisa ini ya berjalan. Nah. Jadi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu karena bagaimanapun karya ini adalah bagian tidak terpisahkan dari kegiatan PMB LIPI dahulu.
kemudian kepada LIPI Press yang kemudian melakukan akuisisi kepada karya buku ini untuk dicetak ulang, diterbitkan ulang dari edisi pertamanya itu di Pustaka Sastra LKIS. Kemudian Prof. Dr. Ahmad Najib Burhani yang mendorong buku ini bisa dicetak lebih banyak lagi. Kemudian Ibu Dr. Sri Sunarti, Kapus Lama PMB yang memberikan kata pengantar. Dan saya harus memberikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada beliau almarhum Pak Abdurrahman Paci karena perjalanan kami dari Alor sampai ke Kalimantan Barat itu benar-benar berkesan ya. Beliau orang yang sangat baik. Terima kasih. Semoga karya-karya beliau dan amal kebaikan beliau menjadi pengantar beliau ke tempat yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kepada Mbak Fadila Ulfa Najwa, sekarang dulu SD waktu membuat semua ilustrasi ini, tetapi sekarang sudah menjadi SMA. Beliau adalah anak yang hebat sebagai pemenang juara 1, 2, dan 3 nasional lomba menggambar, melukis, dan mewarnai di berbagai kompetisi. Lalu Mbak Adis Tessa sebagai proofreader dan editor dalam buku ini. Jadi apa sebenarnya isi dari buku ini? Jadi saya ingin bercerita bahwa kisah di balik cerita Selembayung Merah Putih itu adalah perjalanan penelitian di wilayah Sontas dan sekitarnya Semeng, di mana cerita itu awalnya adalah cerita tentang berdarah-darah, tetapi kemudian saya tidak tega membuat buku yang berdarah-darah yang akan menjadi segmen dari untuk anak-anak. Tetapi kemudian kami ganti menjadi hubungan relasi yang sangat cerah, sangat ceria, dan gembira, dan sebagainya. Itu yang kami upayakan untuk itu. Nah, terus pertanyaannya adalah, apakah kita akan mewariskan kebencian mereka, dan seterusnya itu. Jadi, bagi saya, anak-anak dan bibit unggul itu, caranya yaitu adalah melalui sebuah buku cerita ringan. Fenomenanya terjadi, namun semua nama aktor sengaja diganti. Jadi fenomena faktualnya itu adalah ranah penelitian, tetapi kemudian ceritanya diganti, nama-nama orangnya diganti. Semua nama pemeran, misalnya Han, Dayak, Andi Bugis, Hermanus Flores, Bambang Jawa, Jeki Melayu, Dayak, Ahmad Madura, Mursid Melayu, Fatima Bugis, Vicky Jawa, Dia Cina, dan Dera Flores menunjukkan adanya heterogenitas etnik pada sebuah desa di perbatasan Indonesia-Malaysia. Mengapa harus konflik? Nah, itu yang kemudian kita olah sedemikian rupa menjadi sebuah cerita fiksi. Lalu basis data penelitian baik demografi, geografi, etnografi, tradisi, dan seluruh falsafah hidup orang Kalimantan Barat adalah realitas dan hasil temuan asli penelitian. Jadi kalau Bapak Ibu membaca buku ini, misalnya ada mantra-mantra tentang praktek pengobatan belia dan sebagainya, itu adalah mantra-mantra asli yang kami dapatkan dari hasil penelitian. Jadi perlu saya sampaikan bahwa buku terbitan pertama itu adalah dari Pustaka Sastra, dicetak 800 eksemplar dan telah dibagi secara gratis ke banyak perpustakaan, sekolah siswa, siswi, berbagai festival dan pelatihan. Lalu buku ini diakuisisi oleh LIPI Press dan kemudian melalui program akuisisi dicetak offline oleh PMB LIPI, rencananya antara 200 sampai 300 eksemplar. Semoga rencana itu terwujud dan bisa dibagikan kembali ke pihak-pihak yang sangat strategis untuk mendapatkan buku ini. Nah, pertanyaan adalah mengapa Semeng atau Entikong? Banyak orang tidak menyangka bahwa suatu wilayah yang dilintasi banyak orang, baik dari Indonesia maupun Malaysia, menjadi tempat pertemuan dari ikatan pertemanan antara anak-anak berbeda suku dan agama. Semeng adalah suatu dusun kampung di Semangat. Sekitar 350 kepala keluarga mendiami dusun ini. Pak Sudiono sangat kenal dengan kepala dusunnya dan kepala desanya, karena beberapa kali beliau bertemu. Sekitar 350 kepala keluarga mendiami dusun ini. Rumah-rumah rata-rata berada dan menghadap ke jalan, baik menderet ke depan ataupun rumah-rumah yang berada di belakangnya. Dusun ini berada di lintasan jalan Malaysia-Indonesia, Malindo, walaupun tidak seramai desa tetangga Entikong, wilayah perbatasan langsung Indonesia-Malaysia ini terdiri banyak suku dan sebagainya. Dan ini yang menurut saya menjadi menarik untuk bisa diangkat dalam sebuah cerita. Nah, antara homogenitas dan komunalisme, antara rasa percaya dan tidak, suku terakhir yang disebut itu kok bisa tinggal di wilayah Dayak.
Jadi Madura khususnya, kenapa bisa tinggal di wilayah Dayak? Padahal sekitar 12 tahun sebelumnya, tepatnya antara tahun 1990-an sampai 2002, dua suku itu, Dayak dan Madura, berkonflik hebat. Ratusan orang meninggal dan banyak orang Madura yang terusir dari wilayah-wilayah Kalimantan. Tragedi kemanusiaan itu sungguh mengerikan. Bayangkan jika Indonesia memiliki sekitar 600 suku, antara satu dengan lainnya saling berkonflik, maka dipastikan kita tidak aman lagi tinggal di Indonesia. Karena itulah bagaimanapun kita memiliki kewajiban untuk menjaga kedamaian dan membangun persatuan antara warga negara. Inilah kisah untuk meredam luka lama. Jadi buku ini diharapkan menjadi sebuah kisah untuk meredam yang lama tidak teringat atau apa ya, melakukan rekonsiliasi terhadap konflik yang masa lalu terjadi. Buku cerita Harmoni ini berusaha mengangkat kisah persahabatan anak-anak dan orang tua di wilayah bekas konflik dan wilayah memiliki ancaman konflik seperti Kalimantan Barat. Tujuannya bahwa ikatan lama dan tradisional mereka sesungguhnya telah mengajari kita untuk bisa hidup berdamai antara satu dengan lainnya kepada siapapun dan dari manapun asal suku dan agamanya. Nah, senarai ceritanya adalah sebuah cerita persahabatan yang kemudian dikemas secara alur narasi fiksi ilmiah, jadi data lapangannya kuat, kemudian dinarasikannya secara fiksi. Melalui cerita ini, kesadaran tentang harmoni dan toleransi dalam keperbedaan berbagai suku, agama, bahasa, dan budaya di Indonesia terbangun secara lintas generasi dari dulu, kini, hingga ke depan nantinya. Jadi gambar-gambar yang ada di sebelah kanan atau sebelah kiri itu adalah gambar-gambarnya Najwa waktu masih SD. Jadi saya bersyukur alhamdulillah mendapatkan sentuhan dari anak-anak itu. Nah, lalu dalam buku itu ada pembabakan cerita. Kami bikin menjadi empat bagian. Pertama, bagian pertama adalah di sungai itu bertemu dan memulai, Tembawang, ayo kerja bersama, Datuk Belian Bugis, sakit terobati, lalu bersama di Gawe. Semua kosakata di bagian 1 sampai 4, sungai, Tembawang, Belian, Gawe itu adalah bahasa-bahasa yang dikenal oleh masyarakat Dayak dan itu menjadi bagian tidak terpisahkan dari tradisi leluhur mereka. Jadi sengaja saya menggunakan kata-kata penting itu. Buku ini setebal 268 halaman. Nah, misalnya pada bagian pertama, di sungai itu bertemu dan memulai. Sungai adalah bagian tidak terpisahkan dari masyarakat Dayak dan Melayu. Di sungai menjadi latar kisah pertama bagaimana ikatan persahabatan antara Jeki Dayak dengan Ahmad Madura dimulai. Cerita dimulai dari saat Jeki terbawa arus di Sungai Sekayam dan tidak ada semua anak yang berani menolong kecuali Ahmad yang dianggap pendiam dan tidak bisa apa-apa. Tetapi buktinya dia bisa melakukan pertolongan pertama dan luar biasa. Hubungan kekerabatan kemudian didasarkan pada darah adalah nilai transendensi yang dijaga oleh masyarakat Dayak. Tetapi kemudian masyarakat Dayak meyakini juga bahwa hubungan kekerabatan berdasarkan pengorbanan dan persahabatan sebagaimana yang dilakukan oleh Zeki terhadap sebagaimana yang dilakukan oleh Ahmad kepada Zeki adalah nilai transendensi yang terhubung dengan kebaikan Jubata. Jubata itu adalah elemen kosmis, elemen Tuhan dalam persepsi orang-orang Dayak. Lalu kisah haru biru tentang penyelamatan keluarga Ahmad oleh keluarga Zeki saat terjadi konflik Dayak Madura menjadi bentuk pengorbanan dan bukti persahabatan abadi. Ahmad menolong Zeki, tetapi kemudian Zeki pada suatu ketika keluarganya ditolong oleh Zeki menolong keluarganya Ahmad untuk dibawa ke Malaysia dan bertemu dengan keluarga Hasanah dan sebagainya. Di sana kemudian betul-betul mereka dijaga oleh masyarakat Dayak agar tidak tersentuh oleh masyarakat Dayak dari atas dan sebagainya. Nah, lalu yang bagian kedua Tembawang, ayo kerja bersama. Tembawang, kebun atau ladang dalam tradisi masyarakat Dayak. Ia seringkali berada di tengah hutan dan pernah menjadi tempat permukiman. Tanda-tanda sebuah tembawang adalah tanaman-tanaman buah untuk konsumsi dan kayu keras untuk rumah. Upaya membandingkan keadaan geografis bumi Kalimantan dan bumi Madura sehingga terbangun logika mengapa terjadi migrasi besar-besaran, tumbuh kembang berbagai permukiman Madura dan akhirnya menjadi akar masalah dari konflik tiada terputus. Jadi dengan cerita masalah Tembawang dan apapun yang terjadi di situ sebenarnya saya berusaha mengangkat bagaimana orang Madura yang ada di Tanah Tandus kemudian merasa nyaman berada di permukiman orang Dayak, lambat laun dia kemudian menyerobot tanah dan sebagainya, akhirnya terjadi konflik dan seterusnya. Itu dimulai di Tembawang. Sebuah tradisi permainan di Tembawang dan sekaligus kebersamaan dalam membantu karib kerabat untuk persiapan gawe padi dari masyarakat Dayak. Jadi anak-anak semua aktor terlibat
bekerja di Tembawang untuk mempersiapkan gawe yang akan sebagai puncak cerita nantinya dalam buku ini. Masing-masing anak dengan latar dan karakter kebudayaan leluhurnya, baik dalam livelihood system ataupun workflow-nya dikemas bersama secara baik dan mengalir. Jadi ada guyonan-guyonan, ada candaan-candaan yang berhubungan dengan kosakata daerah dan sebagainya. Tembawang menjadi bukti kesederajatan peran antara anak laki-laki dan perempuan. Cerita dikemas dengan porsi candaan dan kisah anak-anak yang seperti umumnya, tetapi mendasarkan diri pada lingkungan sekitar, yaitu adalah Tembawang, ladang, sungai, dan sebagainya. Lalu bagian ketiga, saya sengaja mengangkat tentang hubungan sinergis antara seorang pengobat Dayak dengan seorang pengobat Bugis. Jadi kami kasih judul sebagai Datuk Belian Bugis. Sebenarnya kan harusnya Datuk Belian Dayak, tetapi karena mereka melakukan kolaborasi antara Dayak dengan Bugis, akhirnya saya kasih judul Datuk Belian Bugis. Nah, Datuk Belian pemaduan antara tradisi pengobatan masyarakat Bugis dengan Dayak. Peran Andi dan orang tuanya menjadi pengobat harus bekerja sama dalam mengobati mereka yang terluka pada peristiwa konflik berdarah dan sekaligus menjadi ruang ketiga dari penyusunan kembali harmoni antara orang Dayak dan orang Madura. Kisah tentang perjalanan rantau orang Bugis dengan segala sirine Apache dan perjuangannya di tengah kelompok berbeda itu dikisahkan di dalam bagian ini. Orang Bugis dengan praktek pengobatannya menjadi aktor penghubung rekonsiliasi sosial pasca konflik. Jadi ini menjadi menarik bagaimana kemudian etnik yang tidak berkonflik menjadi jalan, menjadi aktor penghubung dari mereka yang berkonflik. Beberapa mantra, teknik pengobatan, voucher herbarium, dan racikan tumbuhan pun terbacakan untuk pelestarian khasanah kebudayaan. Saya sengaja menampilkan mantra, menampilkan cara-cara pengobatan, lalu dan sebagainya, tetapi tidak terlalu serius. Itu saya alirkan di dalam sebuah cerita-cerita yang lewat obrolan anak-anak dan sebagainya. Anak-anak berjuang bersama untuk membantu pengobatan dari keluarga-keluarga sekitarnya. Pengobatan dalam kasus tulisan saya ini adalah menjadi ruang ketiga dari sebuah toleransi. Jadi dia menghubungkan, menjadi rekonsiliasi konflik yang ada. Nah, lalu bersama di Gawai, ini adalah sebuah puncak cerita yang meninggalkan ketersambungan bagaimana kemudian cerita ini akan berlanjut menjadi Selembayung Merah Putih kedua dan seterusnya. Nah, memaknai Gawai dalam kebersamaan. Gawai sendiri adalah sebuah ritual syukur dan mencakup pesta rasa syukur yang berhubungan dengan hasil panen padi. Selain ritual suci yang ditempatkan di rumah panca, ia juga diiringi dengan berbagai kegiatan yang mampu merekatkan dan menghubungkan semua orang di perkampungan Dayak. Kisah seorang Temenggung Perwira, Panglima dan Ketua Adat. Ketua Adat itu menjadi sangat penting di dalam membangun harmoni dan toleransi. Semeng dan semangat akhirnya menjadi rumah bersama semua anak bangsa. Gawai adalah kebersamaan. Kita tidak lagi tersekat. Ini saya sengaja mengutip perkataan Temenggung Perwira dengan kata-kata menarik. Gawai adalah kebersamaan. Kita tidak lagi tersekat mana Dayak, mana Melayu, mana Bugis, mana Jawa, mana Madura, mana Cina, dan tidak terbedakan lagi mana Kristen, mana Katolik, mana Islam, mana Hindu, dan mana Buddha. Semua berkumpul di sini untuk mensyukurinya. Nah, kata-kata ini yang kemudian mengilhami tulisan bagian 4 ini sebagai akhir cerita dari semua apa yang kita tulis secara mengalir itu. Jadi kemudian peran anak-anak lintas etnis yang berusaha membantu dan mensukseskan kegiatan suci masyarakat adat dan kemudian menjadi pesta bersama semua kelompok suku bangsa. Ketulusan mereka adalah penanda Selembayung Merah Putih di rumah bersama masyarakat Dayak. Mungkin ada pertanyaan, apa sih sebenarnya dimaksud dengan Selembayung Merah Putih? Nah, ini sengaja saya titipkan kata-kata ini di dalam kata akhir Temenggung Perwira. Saya yakin orang Dayak memiliki nilai penghargaan dan toleransi kepada siapapun, sepanjang mereka juga menghormati kita, menjaga hak-haknya, dan bersama-sama memajukan wilayah kita. Kita adalah Selembayung Merah Putih di bumi Indonesia ini. Jadi awalnya saya bingung, Selembayung apa? Rupanya Selembayung itu adalah, ini gambar anak-anak yang sebelah kanan itu adalah, sebenarnya adalah semacam logo yang ada di atas rumah. Jadi simbol yang ada di dalam atas rumah. Kalau Jawa misalnya semar, lalu apa yang ada di atap rumah dan sebagainya. Nah,
Mendengar Temenggung Perwira tadi mengucapkan kata Selembayung Merah Putih, Hon, Andi, Hermanus, Bambang, Zeki, Ahmad, Mursid, Fatima, Vicky, Dea, dan Dera tersenyum puas dan bahagia. Dalam hati mereka secara tidak langsung kebersamaan mereka sedang dipuji oleh orang yang paling dihormati oleh masyarakat di seluruh wilayah Antikong, Sekayam, dan Balai Karangan. Jadi itu sebenarnya makna dari Selembayung Merah Putih. Nah, secara umum kemudian makna di balik novel itu adalah dunia anak adalah dunia kegembiraan. Mengangkat cerita tentang hubungan persahabatan mereka adalah membahasakan kegembiraan dalam bayangan, gestur, dan candaan yang renyah dan mendidik. Ini menjadi tantangan sendiri, membayangkan gestur anak-anak pada sebuah tulisan. Ini yang paling sulit menurut saya. Dan saya mendapatkan masukan dari anak-anak SMP, SMA untuk menceritakan masalah-masalah begini. Lalu perlu membangun ruang-ruang ketiga atau ruang hibriditas agar semua sumbatan saluran dan komunikasi dapat dibuka. Toleransi, moderasi, dan harmoni bukan sekadar simposium atau seminar yang di dalam para presentator masih terjadi penebalan labeling dan stereotyping, tetapi ia harus berada pada ranah hidup dan pergaulan bersama. Living tradition yang harmonis harus dilakukan dan dikenalkan terus-menerus lewat cerita-cerita seperti ini. Komunalisme, kolektivitas, dan primordialisme akan selalu ada. Tetapi dengan membangun ruang ketiga dalam berbagai bentuk, maka ia akan membuka tentang persepsi atas lian dan sebagainya. Lalu sebuah pembelajaran satu, produksi ilmu pengetahuan, jadi bagaimana kemudian data-data ilmiah yang hasil temuan penelitian itu kemudian dituangkan menjadi fiksi ilmiah itu memiliki kerepotannya sendiri, memiliki tantangan sendiri dalam penulisannya. Jadi produksi ilmu pengetahuan selalu diartikan harus valid, sahih, logis, sistematis, terukur, komprehensif, objektif, terhubung dengan universalitas teoritis, mengikuti metode yang baik, tepat, dan benar, dan sebagainya. Bagaimana dengan ilmu sosial? Relativisme, subjektivitas, atau subjektivitas objektivisme perlu dibangun. Sehingga persepsi emik dan etik akan terakomodasi dalam berbagai analisis yang ada. Jadi boleh kita tetap berpadu, bertumbuh pada prinsip-prinsip ilmiah, tetapi dalam penarasiannya, di dalam proses pencarian kenyataan dan sebagainya menggunakan relativisme subjektivitas atau sebagainya. Lalu data lapangan sangat banyak, sementara penelitian selalu dibatasi oleh fokus-fokus tertentu sesuai masalah yang ditetapkan. Data semua berguna, hanya kemahiran mengalokasikan data untuk kepentingan-kepentingan tertentu itu menjadi modal dasar dari seorang penulis. Jadi data banyak kalau kita di lapangan. Tidak bisa masuk semuanya di dalam laporan penelitian, tetapi kita, oh ini data untuk jurnal, oh ini data untuk buku, oh ini data untuk bisa menjadi puisi, bisa menjadi karya sastra, dan sebagainya. Lalu menarasikan sebuah karya novel sangat berbeda dengan mengalirkan narasi tulisan ilmiah. Terlebih ketika segmen pasarnya adalah anak-anak SD, SMP, SMA, dan mahasiswa. Maka prasyarat terpenting adalah penggunaan bahasa yang mudah dicerna dan dipahami mereka. Lalu sebuah pembelajaran kedua, menulis dengan dukungan data kenyataan akan lebih mudah ketimbang menulis hanya dengan imajinasi penuh kehampaan. Jadi saya ingin mendorong teman-teman semuanya menulis apapun dengan baik novel dan sebagainya dengan dukungan data kenyataan akan lebih mudah ketimbang menulis hanya dengan imajinasi penuh kehampaan. Kalau cuma sekedar hayalan dan sebagainya kadang kita buntu, tetapi kalau ada kenyataan kita kemudian bisa nyambung-nyambung dan seterusnya. Tetapi keterampilan memasukkan data pada sebuah alur cerita novel adalah tantangan sendiri. Data kependudukan yang sangat resmi seperti itu harus diolah menjadi data yang mengalir. Jadi saya terinspirasi dengan tulisan Pak Umar Khayyam, Pak Kunto Wijoyo, dan sebagainya. Jadi hal-hal yang seperti ini yang harus kita dorong. Lalu jangan sekedar berangan-angan mau dan bermimpi menulis, tanpa segera menulis. Tulislah dan alirkanlah apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dibaca, apa yang dipikirkan, dan bahkan apa yang diimajinasikan. Tulis terus, jangan pernah bertanya sampai di mana akhirnya. Karena tulisan kita akan menemukan takdirnya sendiri. Saya kira itu yang paling penting. Tulisan kita akan menemukan takdirnya sendiri. Nah, lalu saksikan pada Selembayung Merah Putih kedua, buku secara draft sudah selesai, setebal 320 halaman selesai. Proses sedang dalam proses penyelarasan bahasa dilakukan untuk menyesuaikan segmen pembaca. Jadi segmen pembacanya yang Selembayung Merah Putih kedua adalah untuk anak SMA dengan mahasiswa dan dewasa.
kisah anak-anak yang dewasa dan terhubung dalam ruang dan waktu yang berbeda antara Pontianak, Yogyakarta, Wakatobi, Surabaya, Tokyo, dan Arizona akan menjadi keseruan sendiri dalam membangun harmoni dalam Sembayung Merah Putih kedua. Dengan segala tantangan pada perdagangan organ manusia, eksploitasi sumber daya alam, kapitalisme pendidikan, dan politik kekuasaan. Takdir sebuah tulisan akan ditentukan kemudian. Saya kira itu semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semuanya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Imelda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buku ini bukan hasil penelitian tetapi berdasarkan penelitian. Menulis buku yang lain selain buku hasil penelitian itu, tulis hasil penelitiannya aja susah ya. Mas Ali cukup rajin untuk menulis, sangat rajin kalau bilang. Untuk sesi ini saya perlu mengenalkan dulu ya kegiatan Mas Ali. Selain aktif menulis, Mas Ali ini sejak mungkin jauh sebelum menjadi peneliti sudah aktif menulis banyak buku dan artikel tentang fenomena kebudayaan. Terus juga bekerja sebagai peneliti, pernah menjadi lead researcher program penelitian kebencanaan pada Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk urusan kemanusiaan, juga United Nations Organization for Coordination of Humanitarian Affairs di tahun 2007 dan 2008, juga menjadi peneliti untuk program Netherlands Institute voor Oorlog Dokumentasi tahun 2004 sampai 2006, dan peneliti dan program livelihood dan pemberdayaan sosial ekonomi di Aceh dan Christian Aid. Dari latar belakang ini saya nggak heran juga karena pengalaman cukup banyak ya, terutama kaitannya untuk kemanusiaan. Sesi berikut ini saya mengundang teman-teman untuk bertanya kepada Pak Ali secara langsung. Silakan. Pak Sudi udah siap nih. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan. Mari Pak Sudiono. Saya harus ngomong. Iya, Pak Sudiono kan yang punya cerita juga di balik ini buku ini. Oh, itu yang Satu tim ya? satu tim. Satu tim. Oh ya, silakan. Gimana Pak Ali? Saya harus ngomong gitu ya? Ya. Jadi, oke, kalau begitu. Yang paling berkesan menurut saya ketika penelitian di Kentikong gitu ya, di Sontas ya. Ya. Itu kita merasakan kebersamaan di antara beberapa kelompok etnik di Sontas gitu ya. Itu ada orang Jawa, ada orang Bugis, ada orang Minang, macam-macam beberapa kelompok suku ada di permukiman itu. Karena mereka orang-orang yang bermigrasi, pekerja migran di Malaysia itu tidak semuanya berhasil ada di Malaysia sana. Tetapi ada sebagian yang terpaksa harus tinggal di Sontas dan kampung sekitarnya. Mereka itu ada yang bekerja harian, ya ibu-ibu ini pekerja harian, misalnya menjadi ibu rumah tangga, pembantu rumah tangga di Sabah, itu berangkat pagi, nanti siangnya, sorenya pulang. Suaminya bekerja di ladang. Nah, jadi hubungan seperti itu kemudian menimbulkan masyarakat yang majemuk. Nah, hanya ada hal-hal yang memang untuk masyarakat Sontas sendiri, itu kalau tidak di backup, tidak diberdayakan, nanti lama-lama mereka akan termarginalkan gitu loh. Nah, itu ada sebuah risiko. Contoh misalnya, ladang-ladang penduduk
itu sudah banyak yang beralih ke orang-orang pendatang, orang Jawa, orang Bugis, yang mereka adalah orang-orang yang rajin gitu ya. Dibanding dengan penduduk setempat, mereka orang-orang yang sukses menanam lada, menanam pisang, macam-macam. Mereka sangat rajin. Nah, sedangkan orang-orang saudara-saudara kita yang dari Sontas, itu mohon maaf, itu masih harus didorong gitu, harus diberdayakan supaya ada hubungan kesetaraan di antara penduduk asli dan pendatang. Sebab kalau ini dibiarkan, mereka akan termarginalkan. Lebih-lebih di Sontas itu tadi disebut-sebut ada tanah Tembawang gitu ya. Tanah Tembawang itu sudah banyak yang beralih kepemilikannya kepada pengusaha perkebunan kelapa sawit. Judulnya adalah kemitraan. Nah, kemitraan itu kalau tidak dibangun atas dasar kesetaraan, yang terjadi ya seperti yang ada di Sontas, bahwa hubungan itu kemudian hubungan yang sangat mendominasi ya, antara yang kuat mendominasi yang lemah. Nah, kita tahu bahwa waktu saya wawancara dengan Pak Kepala Desa itu yang namanya maaf sebagai pegawai dari perkebunan kelapa sawit, itu ditanya sama kepala desanya, kepengen tahu bunyi kontrak kerja antara penduduk setempat, orang-orang Sontas, dengan pemilik perkebunan kelapa sawit itu seperti apa. Sampai ditanya detail, ditekan terus, nggak mau ngaku gitu. Akhirnya Pak Kepala Desa itu sampai, mohon maaf, sampai marah gitu ya. Saya ini kepala desa loh, yang punya wilayah sini loh, masa hanya tahu bunyi kontraknya saja kok nggak bisa gitu loh. Nah, disitulah kalau kita bisa mengungkap, kemudian bisa mensetarakan di antara pendatang, di antara para pengusaha, dibangunlah kemitraan yang benar. Dan wilayah daerah Sontas itu adalah wilayah yang sangat pertanian yang menurut saya itu sangat produktif ya. Dan itu potensinya cukup besar. Beragam produk ada di situ sebetulnya. Itu ada sahang, ada lada, ada kopi, ada coklat, ya, ada padi, macam-macam varietas padi ada di situ. Nah, kalau itu dikembangkan, masyarakat Sontas tentu kan bisa menikmati kesejahteraannya, hanya perlu pendampingan menurut saya. Dan pertanian yang dikembangkan di sana jangan monokultur. Sebab kalau monokultur itu ya yang jelas tidak berkelanjutan. Kalau monokultur juga akan mengundang hama gitu ya. Misalnya, ditanam padi saja untuk apa itu ketahanan pangan nasional. Itu setengahnya dipaksakan itu yang terjadi di Entikong ya. Itu ada cerita dari seorang PPL. Untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional harus ditanam padi gitu loh. Nah, mereka dipaksa nanam padi di pinggir-pinggir kali itu, ya, yang tanahnya dekat kali, dekat sungai, itu keadaannya itu kan apa itu semak belukar gitu, semak belukar dicabuti, kemudian diinjek-injek itu, rame-rame gotong royong injek-injek tanah supaya bisa ditanami padi. Hal-hal yang seperti itu saya rasa tidak harus dipaksakan. Padahal masih banyak yang bisa dilakukan di Sontas, itu banyak sekali yang bisa dilakukan. Tentu ya sekali lagi jangan monokultur, tetapi ya diversifikasi usaha tani harus diusahakan di sana. Mengapa diversifikasi? Karena kalau diversifikasi itu satu jatuh, yang lain masih tetap panen, masih tetap bisa jadi jual. Lain kalau monokultur. Kalau monokultur begitu, yang satu jatuh ya ekonomi masyarakat akan jatuh. Menurut saya pertanian itu bukan one village one product. Kalau peneliti boleh one village one product gitu. Jadi disiplin satu disiplin. Tapi kalau pertanian nggak bisa menurut saya. Kalau one village one product, begitu satu produk jatuh, nah itu repot itu. Karena ciri khas dari pertanian itu adalah sangat fluktuatif. Kalau ciri seperti ini tidak diantisipasi ya ekonomi pedesaan akan hancur gitu loh. Itu yang saya lihat di Sontas itu
saya menyarankan agar masyarakat di Sontas itu diberdayakan dengan sesuai dengan potensi yang ada. Ada lada, ada padi, ada jagung, ada pisang. Nah, itu kalau bisa diangkat, bisa didampingi, mereka bisa berdiri sejajar dengan saudara-saudara yang lain. Barangkali itu Mas Ali yang bisa kami sampaikan. Di tulisan itu kira-kira saya menyarankan seperti itu. Sekali lagi saya tekankan, jangan satu desa, satu produk. Karena ciri khas pertanian itu adalah sangat fluktuatif harganya. Jadi kalau satu harga jatuh, misalnya lada jatuh, ekonomi suatu pedesaan jatuh. Gitu loh. Jadi produk yang macam-macam itu bisa diangkat, bisa diberdayakan. Baik. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan, Mas Ali. Dapat dimengerti. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Berikutnya saya mengundang Ibu Ari Ambarwati. Silakan Ibu Ari. Oke, baik, terima kasih moderator, terima kasih teman-teman PMB LIPI, juga salam kenal untuk Pak Ali Humaydi. Saya Ari Ambarwati, saya sehari-hari di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Malang di Malang. Menurut saya ini satu temuan yang menarik yang kemudian diformulasikan dalam bentuk fiksi ya. Kemudian kebetulan saya yang juga melakukan bekerja dengan teman-teman guru, dengan teman-teman mahasiswa, dengan sekolah, dengan siswa, itu saya pikir buku ini kemudian akan bisa menjadi bahan bacaan yang mencerahkan bagi teman-teman di sekolah gitu ya. Karena mengelola keberagaman, merawat keberagaman Indonesia itu tidak hanya sekedar cukup kita tuliskan dalam buku teks, sementara praktik sehari-hari, pendidikan yang responsif budaya, pembelajaran yang responsif budaya tidak kita lakukan. Seperti kalau misalnya kita datang ke Pangandaran, ke sekolahnya Mas Ai gitu ya, ada SMK Multikultural Bakti Parigi Pangandaran itu yang siswanya juga datang dari berbagai provinsi. Itu saya pikir itu seharusnya yang kita lakukan gitu lah. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Ali, apakah selama melakukan penelitian sempat juga kemudian mengintip bagaimana proses pendidikan dan proses pembelajaran, apakah mereka sudah melaksanakan yang namanya pendidikan dan pembelajaran yang responsif budaya, dan sejauh mana itu bisa nampak di pendidikan di sekolah. Saya pikir itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Mas Ali direspon dulu kali yang. Bisa tambah satu lagi, Ibu Imelda. Oh ya. Tadi ada disinggung tentang kebiasaan bertani. Saya Ikhwan Stumayang. Saya tertarik tadi dengan ritual gawai itu tadi ya Pak Ali. Iya, iya. Mohon maaf saya virtual saja nih. Apakah dalam hal penyelesaian konflik suku asli dan kaum pendatang, bisakah dijadikan model pendekatan resolusi konflik gitu sebagai suatu proses pemecahan masalah yang komparatif, efektif, demokratis, konstruktif gitulah ya, sehingga dua konflik kepentingan yang berbeda itu bisa diselesaikan dalam waktu yang sama gitu. Nah, sehingga saya membayangkan Selembayung Merah Putih itu bisa di langit daerah Kalimantan semua gitu. Nah, saya juga membayangkan ini ritual gawai ini bisa dilakukan di tempat lain gitu ya, menyusul program pemerintah food estate di Kalimantan Tengah dan juga di kampung saya di Sumatera Utara gitu. Saya agak-agak worry juga karena akan banyak migrasi pekerja pendatang yang bekerja di sejumlah food estate. Kalau di kampung saya itu di Tapanuli Tengah dipilih, dan di Tapanuli Utara dan di Humbang Hasundutan gitu. Nah, berkaitan dengan konflik dengan food estate itu tadi gitu ya, saya membaca berita di sebuah koran ibu kota 2-3 hari lalu gitu menyebutkan bahwa sistem pertanian tradisional Dayak itu mulai terusik oleh program yang diterapkan oleh pemerintah gitu. Ya mungkin termasuk yang food estate ini ya. Sehingga sistem berladang masyarakat adat yang berkelanjutan yang disebut dengan gilir balik kalau nggak salah ya, yang merupakan identitas kebudayaan itu mulai terancam gitu.
Sementara yang kita tahu ya gilir balik itu ya tidak monokultur seperti yang disinggung tadi, tapi beragam komoditas gitu. Sekarang kan cenderung monokultur ya, sawit, padi gitu. Padahal kan kalau monokultur ya sangat rentan terhadap hama gitu kan, sangat rentan terhadap guncangan harga komoditi gitu. Jadi unsur hara tidak bisa cepat kembali kalau dia monokultur. Sementara kalau dia berganti-ganti kan, kalau polikultur kan bisa cepat. Dan ekonomi pedesaan ya itu tadi yang tidak cepat jatuh. Ada banyak jenis tanaman obat yang dibudidayakan oleh masyarakat Dayak gitu sejak dulu gitu. Jahe, lengkuas, kencur, kunyit, lempuyang, temulawak, macam-macam gitu loh Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Silakan Mas Ali direspon dulu mungkin. Baik, terima kasih pertama-tama dulu kepada Ibu Ari Amberwati. Terima kasih Ibu pertanyaan dan apresiasinya. Dalam kasus ketika kami melakukan penelitian di lapangan, itu banyak sekali pendidikan yang responsif kebudayaan. Misalnya di tingkat SD saja, itu sudah dikenalkan misalnya tentang pepatah-pepatah yang mendorong sebuah harmoni. Jadi bukan penebalan tentang dirinya, tentang eksistensi dirinya, atau kemudian penebalan tentang ini loh orang Dayak hebat dan sebagainya. Tetapi mereka sudah diajarkan tentang lian, tentang yang lain. Bahwa ini ada orang Jawa di situ ada orang Flores dan sebagainya. Jadi di tingkat SD sudah dilakukan seperti itu. Lalu kemudian di tingkat SMP misalnya sudah diajarkan keterampilan kebudayaan yang cenderung kepada pembangunan sifat moderat dan toleran. Misalnya adalah pengenalan tari-tarian yang sedikit berbeda dan sebagainya, yang bukan dari Dayaknya. Jadi itu kan sebenarnya adalah membuka jaringan atau sirkulasi pengenalan kebudayaan yang lain. Itu yang di ranah pendidikan formal. Kalau di ranah pendidikan yang informal, itu adalah biasanya itu ada dua tempat. Pertama adalah rumah panca. Rumah panca sebagai bukan sekedar rumah spiritual, tetapi juga rumah pertemuan antara transmisi pengetahuan orang tua kepada anak-anaknya, kepada generasi-generasi berikutnya. Biasanya di situ diajarkan orang-orang para temenggung-temenggung atau tokoh-tokoh adat atau dewan adat membicarakan sesuatu, kemudian anak-anak diikut sertakan di dalam semua hal-hal yang baiknya dan sebagainya. Tapi kalau kemudian rumah panca ini juga sebenarnya kalau saat konflik itu menjadi tempat berkumpulnya orang untuk membangun semangat, kemudian untuk membangun kesaktian di situ. Itu emang berbeda posisi rumah panca pada saat konflik. Tapi pada saat kehidupan tenang, semuanya dikenalkan dengan yang baik-baik itu. Lalu yang kedua, ruang yang kedua itu adalah ruang di tengah ladang. Itu biasanya di antara perbatasan ladang satu dengan yang lain, atau dalam bahasa mungkin orang Manggarai Barat itu, kalau orang Manggarai Barat itu kan ada sistem yang namanya lodok ya. Jadi sistem lodok itu adalah si bidiknya dari semua ladang. Nah, di Dayak itu sebenarnya ada model sistem lodok, tetapi lodoknya itu kemudian diberikan tempat semacam gubuk yang namanya, kalau nggak salah namanya humpas ya, humpas itu. Di situ kemudian semua orang bertemu, semua orang, anak-anak diajarin juga di situ bagaimana cara bertani, kemudian tembawangnya bagaimana, cara mengukur batas tembawang, cara kemudian memberikan batas tembawang, cara menanam mengambil suap ikan dan sebagainya. Jadi ada yang namanya pendidikan formal, respon kebudayaan yang berpendidikan formal, ada yang tidak formal. Jadi itu semuanya dijalankan secara baik. Dan alhamdulillah generasi Dayak di masa sekarang, khususnya di wilayah Semeng, Songtas, dan sebagainya itu cukup berkesadaran tentang penerimaan terhadap orang lain. Kalau di masa-masa lalu barangkali masih ada keraguan, tetapi untuk beberapa tahun terakhir sudah ada keterbukaan untuk itu, Bu. Itu pertanyaan Ibu Ambar. Lalu yang kedua, pertanyaan kepada Mas Ikhwan Mansur, itu menjadi menarik. Apakah kemudian gawe menjadi sebuah medan atau sebuah mekanisme sosial untuk rekonsiliasi konflik? Kalau saya melihatnya, gawe itu adalah titik puncaknya, artinya titik bersyukurnya, titik setelah proses di awal selesai. Artinya,
sebelum gawai biasanya mereka akan mengadakan yang namanya temu adat. Temu adat inilah sebenarnya yang menjadi ruang-ruang rekonsiliasi konfliknya. Jadi bukan gawainya. Kalau gawainya adalah pesta bersamanya. Kalau nggak mungkin dong orang melakukan pesta bersama sebelum ininya diselesaikan. Nah, masalah-masalah yang berhubungan dengan adat, tentang perbedaan perselisihan paham dan sebagainya, ini diselesaikan di temu adatnya. Di temu adat itu dihadirin oleh para tetua adat yang baik terkonsentrasi pada Dewan Adat Dayak, DAD, ataupun para pini sepuh yang lain dan sebagainya. Dan termasuk para pelaku yang melakukan perselisihan dan seterusnya. Memang hal yang paling tidak menarik itu adalah sanksi adat yang cukup tinggi. Bagi orang lain mungkin ini adalah kok ini nyiksa banget, tetapi itu memang dilakukan oleh masyarakat Dayak sebagai bagian piranti agar teman-teman yang lain harus hati-hati di tempat kami, jangan sembarangan. Itu adalah mekanisme sosial yang dibangun. Jadi bagi saya untuk menjadikan ruang rekonsiliasi sosial, pertama adalah temu adat diselesaikan dulu, baru diselesaikan di gawainya. Jadi gawe itu adalah rasa kebersamaan yang dibangun. Jadi bukan di gawainya, tapi di temu adatnya itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, masalah tadi, masalah gilir balik, kemudian food estate, dan sebagainya itu, sebenarnya ini adalah pertanyaan yang cocoknya diajukan kepada Pak Sudiono ini. Yang tadi ngomong tentang banyak hal, tentang pertanian dan sebagainya. Tetapi saya ingin mencoba menjawab bahwa masyarakat Dayak memiliki mekanisme luar biasa. Pertama, dia memiliki yang untuk pertanian, contohnya. Dia memiliki apa yang disebut dengan bibit tuwo. Bibit tuwo itu 8 bulan lamanya. Itu biasanya dikhususkan untuk ketahanan pangan keluarganya. Jadi yang bibit tuwo itu akan dikhususkan untuk makan harian keluarga. 8 bulan. Tetapi kemudian mereka mencoba bibit baru, yaitu bibit varietas yang disebarkan oleh teman-teman pemerintah, para penyuluh, misalnya IR sekian, sebagainya. Selain masalah yang IR sebagainya, masyarakat membuat pertanian lada hitam, yang khususnya lada hitam yang paling berhasil dan sebagainya. Jadi itu adalah bagian dari upaya mereka melakukan diversifikasi pertanian, mana yang untuk ketahanan pangan keluarganya, mana yang untuk memenuhi kebutuhan pangan umum masyarakat, atau mana yang akan berhubungan dengan kompensasi uang tunai buat keluarganya. Jadi itu sangat mereka sudah memiliki skenario itu. Nah, worldview tentang ini sudah ditegaskan dalam berbagai perkataan dan sebagian ada di Selembayung Merah Putih. Jadi sengaja saya menampilkan tentang worldview, karena worldview itu kan nilai paling utama. Livelihood system adalah prakteknya, tetapi kemudian tanpa ada worldview di dalamnya, maka tidak akan terjadi praktek pertanian itu seperti itu dan sebagainya. Saya kira itu, saya kembalikan ke moderator. Baik, Mas Ali. Sebelum ke pertanyaan, ada pertanyaan langsung ya. Mau baca satu pertanyaan dari Bapak Gofur ya. Bisa saya menambahkan ya? Sebentar Pak, sebentar. Ya. Pak Gofur ini bertanya bagaimana caranya menjadi penulis yang sangat produktif seperti Mas Ali. Nah ini mungkin nanti pertanyaan sampingan ya. Tapi sebelumnya saya mau mengundang Mbak Wiwin Safitri dari UIN Raden Fatah Palembang. Silakan Mbak Wiwin. Nggak keluar. Halo Mbak Wiwin. Oke, respon dulu deh dari Pak Sudiono. Kita tunggu gini, Pak. Mungkin ada persoalan. Saya ingin nambahkan dari Pak Ali tadi ya.
Ya, silakan. Bahwa gawe itu adalah upacara bersyukur orang-orang Dayak Sontas gitu terhadap hasil panen. Jadi panen yang melimpah, tentu itu padi ladang ya, bukan padi food estate, bukan. Itu mereka bersyukur. Nah, bersyukur itu mengundang banyak keluarga-keluarga yang ada di Sabah, yang ada di Malaysia sana gitu, yang di Kuching gitu, termasuk yang sudah bertebaran di mana-mana, itu akan kembali ke situ untuk merayakan pesta adat. Dan pesta adat itu dihadiri oleh berbagai kelompok suku, bahkan bukan hanya dihadiri, disumbang oleh beberapa kelompok suku yang ada di situ. Nah, itu orang-orang yang misalnya orang Muslim, orang Bugis, orang Makassar yang ada di situ, itu turut masak di situ, nyumbang makanan di situ, jadi masak sendiri sesuai dengan cara-cara yang Islam dan alat-alat yang dibawa sendiri. Jadi saya menyaksikan bahwa itu tingkat toleransi mereka cukup bagus gitu ya. Jadi itu bukan hanya tercermin dalam pesta adat itu aja, tetapi juga dalam kehidupan keseharian. Misalnya saat diundang pengantin gitu ya, ada undangan pengantin. Itu non-Muslim, Muslim bergabung jadi satu dan mereka punya cara masaknya sendiri-sendiri gitu loh, dan mereka sangat menghormati. Nah, terkait dengan masalah pertanian orang Dayak Sontas, itu tidak bisa kita bayangkan lagi bahwa Dayak Sontas itu murni semata-mata hanya melakukan peladangan berpindah. Bukan. Mereka sudah melakukan adaptasi yang sudah sedemikian jauh. Menanam tanaman-tanaman komersial seperti kopi, coklat, kemudian lada, itu di ladang-ladang mereka. Dan itu tidak mungkin ditinggal pergi gitu. Karena itu sudah tanaman komersial yang menetap di situ. Di samping tanaman buah-buahan yang lain. Ada tanaman misalnya durian, ada buah tengkawang, itu ada di situ. Meskipun yang namanya tanah adat di Tembawang itu tadi, di Tembawang hutan adat, itu sudah banyak tergusur oleh kehadiran para pengusaha perkebunan kelapa sawit. Itu ancaman salah satunya gitu ya. Nah, kalau itu bisa dikendalikan, mungkin pertanian yang ada di Sontas itu akan bisa didorong berkembang. Tentu saya katakan sekali lagi, jangan mengembangkan sistem pertanian yang monokultur, yang dipaksakan seperti kamu harus menanam tanaman padi varietas unggul dari pusat, gitu ya. Nah, yang begitu-begitu nggak cocok untuk daerah situ. Dan sepertinya itu saya lihat di lapangan, itu dipaksakan. Bagaimana nggak dipaksakan coba? Di pinggir-pinggir sungai itu, orang digerakkan untuk menginjak-injak tanah gitu. Karena mereka kalau untuk nyangkul memang nggak bisa gitu loh. Nah, coba Anda bayangkan, kalau diinjak-injak itu, kalau kakinya kena beling, kena paku, bagaimana itu, kena tonggak-tonggak kayu-kayu yang ada di situ. Saya sangat tidak manusiawi ya. Setengahnya itu dipaksakan, dan itu saya peroleh wawancara itu dengan petugas PPL. Waduh, kok sampai segitunya gitu loh. Saya berpesan bahwa ya, yang harus bisa dilakukan ya dilakukanlah sesuai yang ada di situ. Jangan sampai program-program seperti itu, seperti food estate itu dipaksakan kayak gitu, kan nggak enak juga gitu. Yang susah itu masyarakatnya. Nah, yang belum mendapatkan penanganan serius ini adalah masyarakat penduduk asli Sontas sendiri, untuk membantu mereka beradaptasi gitu loh, supaya mereka sejajar dengan kehadiran para pendatang. Kalau tidak, ini mereka akan termarginalkan juga gitu. Nah, ini yang di dalam tulisan buku itu saya antisipasi. Jangan sampai mereka termarginalkan. Sebab kalau ini nanti termarginalkan, ujung-ujungnya yang sudah baik-baik ini akan menjadi pemicu konflik begitu loh. Itu, maka saya sarankan itu bahwa masyarakat Sontas harus diberdayakan sesuai dengan potensi yang ada. Jangan dipaksakan yang tadi monokultur. Kalau para ahli ekonomi kan ngomongnya begini, bahwa suatu desa itu harus one product, one village. Saya bicara kalau one product, one village, kalau salah satu produk itu jatuh, ekonomi desa itu akan jatuh. Yang bagus itu ya diversifikasi usaha tani. Kalau diversifikasi ya satu jatuh, yang lain nggak jatuh gitu loh. Karena ciri khas
produk pertanian itu tadi sangat fluktuatif. Jadi tekanan saya seperti itu. Makasih Mbak Mel. Terima kasih Pak. Mas Alis, berikutnya saya mau menyampaikan pertanyaan dari Mbak Wiwin ya. Mbak Wiwin ini dari UIN Raden Fatah, Palembang. Ya, beliau bertanya, kenapa Mas Ali memilih Kalimantan Timur sebagai kebudayaan yang menjadi latar dalam cerita novel ini, dan apakah daerah lain belum mendapat perhatian? Terus dari Nur Miftah, ya. Mungkin Mbak Nur Miftah bisa online langsung. Terima kasih Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Nur Miftah Rahmat Salam, siswa dari SMA Negeri 1 Majene. Tadi Prof. Ali sempat menyinggung bahwa tidak semua data bisa dijadikan laporan hasil penelitian, tetapi bisa dijadikan jurnal, buku, dan lain-lainnya. Nah, saya punya sebuah penelitian tentang alat musik tradisional khas Mandar. Nah, kira-kira Prof, tulisan hasil penelitian saya ini bisa dijadikan sebuah cerita seperti Selembayung Merah Putih ini atau tidak? Mungkin itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Irfan Muhammad. Pak Irfan bisa bertanya langsung. Silakan. Oh, di chat saja. Oke, mungkin ada kendala sinyal juga. Pak Irfan ini bertanya mengenai hubungan persepsi data atau objektivitas dalam penulisan novel populer berdasarkan riset. Saya kurang paham ya pertanyaannya apa maksudnya. Silakan Mas Ali yang bisa direspon. Silakan direspon. Baik, terima kasih kepada Mbak Nur Miftah dulu ya. Saya kira ini pertanyaan cukup menarik. Begini, Mbak Miftah. Jadi yang saya paparkan tadi, yang saya nyatakan tadi bahwa tidak semua hasil penelitian itu dapat semuanya dialokasikan ke karya-karya ilmiah atau produksi pengetahuan, tidak. Tetapi juga bisa dialokasikan untuk sesuatu yang sifatnya adalah tanda kutip hiburan, karya sastra dan sebagainya. Nah, itu kita yang bisa mengukur, kita sendiri yang bisa mengukur. Yang ini cocok nih untuk membuat novel, yang ini cocok untuk menjadi puisi dan sebagainya. Nah, caranya bagaimana? Caranya tergantung pada kecenderungan datanya. Misalnya begini, kalau saya menemukan sebuah alur, sebuah kepercayaan yang biasanya Pak Sudiono paling sering senang membaca tentang mitos-mitos itu, cerita mitos-mitos A, mitos B dan sebagainya. Sebagian tentang mitos itu bisa dialokasikan untuk mengisi produksi ilmu pengetahuan. Tetapi sebagian yang lain kita bisa kembangkan sebagai cerita tetapi ujung pangkalnya dari situ. Bukan berarti melakukan penghinaan terhadap komunitas, tidak, tetapi melakukan pengembangan lebih lanjut terhadap cerita itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua tadi, kalau saya meneliti alat musik Mandar, bisa nggak untuk menjadi bahan tulisan yang lain? Basis untuk yang laporan ilmu pengetahuannya atau laporan penelitian pasti Mbak Miftah sudah punya. Tetapi bagaimana kemudian misalnya alat musik Mandar bisa dialokasikan untuk menjadi sebuah novel? Bisa. Contohnya adalah misalnya nih ceritanya adalah perjuangan seorang musisi mencari alat musik yang khas buat narasi lagunya atau lirik lagunya. Dia berkeliling dari satu daerah ke daerah lain dan sebagainya. Lalu ada alat musik yang suaranya cocok buat ritmenya dia. Kan ini menjadi basis data novelnya. Jadi bagaimana perjuangan seorang musisi untuk mencari alat musik yang tepat. Kadang kan kalau misalnya kita menyanyi dengan legok tertentu, maka alat gambus yang paling cocok misalnya.
Jadi itu yang kemudian diolah sedemikian rupa menjadi sebuah perjuangan. Misalnya judulnya Sang Musisi Mencari Musik atau Sang Musisi Mencari apalah alat musik yang khas Mandar itu dan sebagainya. Jadi itu tergantung kitanya. Yang penting imajinasi tentang itu harus didorong kuat oleh kita. Lalu yang kedua pertanyaan tadi Mas tadi yang disebut oleh Mbak Imelda tentang objektivitas data. Ini memang sebuah resiko ya, sebuah resiko. Pertama, saya memahami apa yang dinyatakan tentang objektivitas dan subjektivitas data. Barangkali yang dikhawatirkan oleh penanya itu adalah begini. Kan data penelitian itu objektif. Data penelitian itu adalah sebuah kenyataan. Tetapi kemudian kenapa tega difiksikan? Kenapa tega disubjektifkan oleh kita? Itu kan mungkin itu menurut saya arah pertanyaannya. Kalau saya bukan disubjektif, bukan kemudian difiksikan betul-betul, tidak. Basis dasar datanya itu. Misalnya tadi, Tembawang. Tembawang secara hakikatnya adalah kebun-kebun tinggalan lama, kebun nenek moyang yang isinya berbuah dan sebagainya. Tembawang itu kita tidak pisahkan, tetapi kemudian bagaimana pergulatan anak-anak di dalam sebuah tembawang. Nah, itu yang kemudian kita skenariokan, kita imajinasikan. Jadi itu menjadi basis dasarnya kita untuk melakukan penulisan lebih lanjut. Jadi imajinasi. Saya teringat SpongeBob ya selalu bilang imajinasi itu kan. Itu yang harus kita dorong terus-menerus untuk itu. Datanya tetap data valid, data temuan di lapangan dan sebagainya. Itu Mbak Imel, terus tadi yang Mas Gufron, sekalian tadi walaupun ada Mbak Imel adalah itu boleh dijawab nanti, tapi sekalian saja. Mas Gufron menanyakan misalnya adalah mengapa rajin menulis, mengapa kok menulis seterusnya dan sebagainya. Bagaimana menularkan tulisan itu. Bukan bersombong, tetapi saya selalu bilang, saya itu akan resah hati kalau tidak menulis. Itu harus ditanamkan dalam jiwa kita. Atau tidak bisa tidur kalau belum menulis 10 halaman spasi 1. Menulis apa saja. Mau menulis yang ilmiah, mau menulis yang tidak ilmiah saja. Itu. Jadi membangun kebiasaan seperti itu menjadi penting. Kalau kita daripada main chat, lihat Facebook dan sebagainya yang menulis status panjang lebar atau menulis status dengan cara yang lain, lebih baik saya tuangkan saja menjadi sebuah tulisan yang imajinatif tadi. Yang novel, yang karya sastra dan sebagainya. Itu lebih bermanfaat bagi kepentingan umat menurut saya. Itu saya kira itu Mbak Imel. Baik, Mas Ali, saya jadi ingin bertanya ya. Begini, soal fiksi dan realitas di dalam sebuah, saya nggak tahu ya, ini bisa disebut fiksi atau fakta? Fiksi ilmiah katanya. Fiksi ilmiah ya. Oke. Tapi imajinasi itu dibentuk oleh pengalaman pribadi juga kan, membayangkan sesuatu. Jadi artinya di sini tidak murni lapangan, tetapi ada peran penulis juga. Ada yang ingin punya file mau ikut baca gitu. Apakah mungkin untuk saya share link supaya untuk bisa mengambil teksnya atau boleh atau tidak, Mas Ali? Itu sudah milik publik, Mbak. Jadi diperbolehkan untuk membaca. Oke. Kita akan share nanti ya di akhir acara juga. Saya mengundang Ibu. Ada yang mau bertanya langsung? Hamsiati. Silakan Ibu Hamsiati kalau ingin bertanya langsung. Baik, Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Baik, saya Hamsiati dari Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar. Ini kami di Balai Litbang juga sementara menggarap sebuah tulisan yang dalam bentuk cerpen, Prof. Sebenarnya kami ini juga tulisan yang merupakan hasil penelitian tentang biografi ulama. Jadi
Namun yang sejatinya kita tahu bahwa hasil penelitian yang sejatinya menggunakan bahasa ilmiah yang serius, kemudian kami akan fiksi karena diformulasikan menjadi sebuah karya fiksi dalam bentuk cerpen, itu kayak sebuah tantangan, Prof. Dan kami hadapi di lapangan saat ini sementara kami garap banyak, terutama mengenai bahasanya, bahasa yang digunakan dalam menulis itu. Kira-kira mengenai pengalaman langkah itu apa yang harus ditempuh oleh seorang peneliti yang siap kalah cerpenis atau novelis yang nantinya juga bisa menulis berdasarkan hasil penelitian juga. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih, Bu. Sekarang Mas Awe, silakan. Ada yang mau ketemu sama Awe katanya. Orang Iya nih, Mas Awe, silakan. Gimana Pak Awe? Baik, alhamdulillah sehat Pak. Baik Prof, ingin mengomentari tentang diskusi yang tadi tentang bagaimana dari hasil penelitian itu kalau dijadikan sebagai novel. Terus terang sepanjang pengalaman saya di bidang animasi, saat kita semua, tidak hanya saya sih, teman-teman yang membuat naskah sebuah film animasi atau komik ya, atau teman-teman yang komik, kita sendiri cenderung merasa kering kalau kita membuat sebuah cerita itu tanpa berdasarkan riset seperti itu ya. Riset yang mendasari cerita kita. Sebenarnya dari pembahasan hari ini justru membuat saya sendiri itu bisa jadi inspirasi untuk membuat sebuah karya komik atau animasi seperti itu, atau dibuat film seperti itu, walaupun memang hasilnya adalah fiksi, tetapi dengan hasil penelitian yang seperti ini itu justru membuat saya sebagai penulis naskah itu lebih punya daging lah untuk mengolah cerita atau naskah atau percakapan antar karakter seperti itu, sehingga bagi saya pribadi dan bagi teman-teman yang ada di industri kreatif, kita sering kali sebelum kita membuat naskah dalam bentuk untuk karya seni apapun, komik, animasi, atau film fiksi, kita terus terang sering kali melakukan kegiatan yang seperti yang Bapak lakukan saat ini, seperti itu. Walaupun memang ujung-ujungnya karena kita bisnis dan itu harus laku dijual, sehingga formatnya itu lebih ke hiburan, menghibur dulu sebelum ke edukatif. Akhirnya banyak hal yang kita ambil kita rubah untuk mengakomodasi aspek hiburan tersebut. Tetapi kalau kita tidak berdasarkan sebuah kajian, kita di lapangan tahu sendiri bagaimana kehidupan di lokasi dari cerita yang akan kita angkat, itu ceritanya pasti akan hambar seperti itu. Dan menurut saya pribadi hal-hal seperti ini mungkin bisa diadaptasi lagi menjadi sebuah, tidak hanya buku Pak, atau novel yang kata Bapak tadi, novel apa tadi Pak Prof? Novel Sembayung Merah Putih, fiksi ilmiah. Novel ilmiah ya, seperti itu. Tetapi kalau buat saya pribadi ini bisa diolah lagi, justru saya tertarik untuk mengembangkan ini menjadi sebuah karya yang mungkin lebih pop culture seperti itu Pak. Itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Vika. Silakan Ali. Iya. Yang dari Mas Awe ya, sangat kreatif dan sangat, menurut saya itu adalah masukan yang menarik. Dahulu saya pernah membicarakan masalah Sembayung Merah Putih 1 dan 2 itu kepada LPDP. LPDP bersedia sebenarnya kalau memang sudah jadi semuanya itu untuk diajukan menjadi sebuah film. Film dokumenter. Bukan film dokumenter lagi, Pak. Ini film layar lepas ya, bukan layar lebar, tapi layar lepas saja. Bagus itu. Nah, jadi LPDP nggak tahu layar lepas. Jadi LPDP sebenarnya kalau yang 1 dan 2-nya Sembayung Merah Putih sudah jadi, itu bisa diajukan ke mereka, dan itu menjadi bagian dari
science communication yang penting, berbasiskan pada tadi pada upaya untuk melakukan penyadaran cara pandang toleran, moderat, dan sebagainya. Jadi saya melihat aspek strategisnya bahwa model-model novel, kemudian apa yang diusulkan oleh Mas Awe itu sebagai animasi, kemudian film dan sebagainya itu kan adalah bagian dari diseminasi yang berujung pada public awareness. Bukan sekedar ilmu pengetahuan, tapi public awareness. Kesadaran publik tentang apa yang kita mau inginkan. Tentang misalnya moderasi, toleransi, harmoni, atau apa. Atau tadi respon kebudayaan dan sebagainya, sebagaimana yang ditanyakan oleh Ibu Ambar misalnya. Itu menjadi penting menurut saya. Dan saya yakin ini adalah momen mari kita berkolaborasi secara strategis, secara Mas Awe punya kemampuan untuk membuat animasi, saya punya kemampuan membuat novel, dan mungkin di antara saya dengan Mas Awe itu perlu orang lagi untuk melakukan penulisan skenario. Ya, syukur alhamdulillah misalnya Mbak Imelda untuk menuliskan skenario dari buku-buku itu menjadi penting dan sebagainya. Jadi ini adalah momen kolaborasi untuk ilmu, tidak sekedar ilmu pengetahuan, tapi dinaikkan tingkatnya menjadi science communication, diseminasi yang mengarah kepada public awareness. Itu yang pertama. Lalu kedua, tadi ada pertanyaan menurut saya menarik. Mengapa Kalimantan Barat yang tidak terbaca oleh Mbak Imel misalnya? Mengapa Kalimantan Barat? Tidak daerah lain. Sesungguhnya kalau dihadapkan pada daerah lain, saya ingin menulis tentang dua lagi, novel yang dua. Novel yang satu itu adalah Ekspedisi Menuju Tuhan, itu adalah yang kasus Tahu-Tahuana di sana, itu menjadi penting dan itu penuh dengan cerita-cerita tentang komunitas adat. Ini sangat cocok untuk kehidupan sekarang ini, bagaimana masyarakat adat berhadapan dengan pemerintah ataupun dengan daerah lain. Lalu yang kedua, itu adalah tentang Alor, tentang tentang sifat toleransi, sifat moderasinya dan sebagainya. Jadi dua itu yang ingin saya kejar untuk menjadikan novel dan sebagainya. Mengapa kemudian Kalimantan Barat? Karena Kalimantan Barat waktu itu kegiatannya cukup lama, 2-3 tahun. Jadi menurut saya kasarnya kalau orang Jawa bilang eman-eman kalau data yang banyak hanya tidak digunakan. Nah, pertimbangannya waktu itu pertimbangan teknis saja. Jadi lebih baik dimanfaatkan untuk sebuah novel. Lalu secara substantif, latar belakangnya tentu didasarkan pada peristiwa darah-darah itu, konflik berdarah. Bagaimana kalau kita pergi ke Palangkaraya misalnya, gejolak antara orang Madura sama Dayak masih sangat kuat. Nah, masa begini terus kita berkehidupan berbangsa? Jadi kita harus harus kita redam dan sebagainya. Saya berharap bahwa buku ini dibaca orang, kemudian menjadi hiburan, kemudian menjadi public awareness tentang rekonsiliasi konflik dan sebagainya. Itu tujuan saya, mengapa Kalimantan Barat itu. Terakhir dari Ibu Hamsiati. Ibu Hamsiati tadi karena suaranya sedikit sulit terdengar, tetapi mungkin arahnya adalah bagaimana cara mengkomunikasikan, cara menulis sebuah hasil penelitian yang bersifat biografi atau tentang kesejarahan sesuatu, kesejarahan orang atau kesejarahan wilayah. Mungkin itu yang saya dengar sayap-sayapnya tadi. Nah, kalau saya selalu bilang, Mbak, kalau untuk urusan ilmu pengetahuannya, produksi ilmu pengetahuan, laporan penelitian dan jurnal tetap harus menggunakan baku ilmiah. Itu mau tidak mau. Harus menggunakan baku ilmiah. Harus ada data yang akurat, kemudian harus ada rujukan yang terstandar dan sebagainya. Itu harus tetap ada. Jangan pernah menulis laporan ilmu pengetahuan atau jurnal itu dengan gaya novel. Nggak bisa. Pasti nggak diterima. Nah, itu. Tetapi hal yang paling mungkin dilakukan adalah menyederhanakan aliran bahasanya, jangan terlalu banyak bahasa teknis. Bahasa teknis itu misalnya kata terlalu banyak istilah-istilah revitalisasi, konstruksionisme dan sebagainya. Jangan. Tapi terjemahkan saja menjadi bahasa harian atau bahasa yang bisa dipadu padankan dengan bahasa Indonesia dan sebagainya. Itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Jadi lakukanlah penulisan semengalir mungkin, tetapi
sesuaikan dengan kepentingannya. Kalau untuk ilmu pengetahuan, rujuk sebagaimana pakem ilmu pengetahuan, ilmiahnya, dan seterusnya. Saya kira itu, saya kembalikan ke Mbak Imelda. Baik, makasih Mas Ali. Kita udah hampir 1,5 jam di sini ya. Saya kira saya tidak mau menyimpulkan, tetapi diskusi kita sampai di sini. Tapi karya-karya kreatif lainnya pasti tidak selesai sampai di sini. Semoga nanti ada kolaborasi yang baik juga untuk menciptakan sesuatu di luar hasil penelitian. Terima kasih Mas Ali dan Bapak Ibu sekalian, juga teman-teman panitia, juga Pak Kapus yang sudah menyediakan ruang untuk diskusi forum budaya. Semoga nanti ada diskusi-diskusi berikutnya yang juga pasti sama menariknya dengan hari ini. Mas Ali, saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk menjadi korban pertama seri 1 ini. Kita akan ada seri-seri berikutnya, insya Allah. Secara umum, diskusi ini baik dan responnya juga cukup baik ya. Walaupun pagi-pagi sudah banyak yang masuk. Sekali lagi terima kasih dan saya kembalikan kepada Mbak Siska. Silakan Mbak Siska. Terima kasih semuanya. Ya, baik, terima kasih Mbak Imel, Mas Ali. Oke, Bapak Ibu yang kami muliakan, demikianlah rangkaian acara kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan kami ingatkan kembali untuk sertifikat, silakan Bapak Ibu klik link yang kami berikan di chat Zoom meeting ini. Dan juga Bapak Ibu dapat mengakses buku Selembayung Merah Putih ini pada link yang diberikan di chat ini juga. Oke, sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu sebentar ya. Silakan Bapak Ibu yang butuh buku dan sertifikat. Kita masih ada. Silakan yang mau ngobrol juga boleh. Selama saya kasih waktu mungkin 5-10 menit. Mas Ali, makasih ya. Ya, sama-sama. Terima kasih Mas Ali. Terima kasih Ibu Sri. Ibu Narti pagi-pagi udah. Serius Ibu Narti. Ngobrol aja. Saya mau ngobrol aja sama Pak Suji. Ya boleh. Boleh. Jadi, mau ngobrol apa? Atau Mas Ali juga ya. Tadi udah ditutup sama Mbak. Mau ditutup ya? Udah ditutup Bu, silakan Bu. Ya, sedikit aja. Sebetulnya permasalahannya bukan persoalan multikultur, tetapi kalau nggak salah di Sontas itu permasalahan akses ya. Akses untuk menjual produksi. Jadi saya ingat waktu itu 2005 saya penelitian di bahwa mereka punya kebun sahang dan sebagainya. Ada, tetapi permasalahan adalah untuk menjualnya sehingga para tengkulak dari seberang, dari Serian dan Bedu itu mereka datang kemudian dengan membawa mobil yang gratis lah supaya mereka bisa membelinya itu dengan murah gitu. Itu salah satu yang juga permasalahan itu yang sehingga akses itu sebenarnya tidak saja persoalan ekonomi tetapi juga kesehatan dan sebagainya, juga pendidikan. Sampai sekarang SMA di Entikong aja tidak ada, harus ke Sekayam padahal bukan Jawa. Sekayam pun bukan negeri sebetulnya itu SMK. Dan yang kedua kalau Mas Ali, waduh ini selamat ya Mas Ali cerita. Cuman saya nitip misalnya ada nggak gini, permasalahan yang ada di situ adalah ini karena perbatasan dengan Malaysia. Hal-hal yang sangat rawan adalah ketika persoalan-persoalan yang berkaitan dengan HIV dan kesehatan reproduksi ya. Karena apa? Karena banyak sekali waktu itu ya 2005 adalah orang-orang dari, kalau kita kan lintas batas itu ditutup jam 5, tetapi masih ada para pengusaha yang dari seberang dari Sarawak, mereka nginap di Entikong, ya itulah implikasinya adalah persoalan-persoalan yang berkaitan dengan prostitusi dan lain-lain sehingga HIV di situ cukup merebak. Itu yang sangat itu yang juga ini bagaimana ini juga diangkat bahwa masyarakat di situ jangan tergiur atau jangan tergiur karena juga banyak juga yang dari Kalimantan Barat dari mana namanya Pontianak kemudian singgah di situ untuk nyebrang ke Sarawak untuk awalnya dijadikan penjaga toko tapi
berakhir dengan pelayanan prostitusi dan sebagainya. Jadi bagaimana cerita itu, tapi maksudnya cerita itu juga ada cerita bahwa untuk pemertahanan diri dari godaan-godaan itu juga bukan hal yang cukup menarik juga gitu. Kemudian yang terakhir tadi adalah Mas Ali, di situ waktu itu kita ngobrol-ngobrol kalau orang Dayak itu yang sudah menjadi beragama Islam itu adalah Melayu. Benar nggak ini? Bahwa jadi dan ini yang menarik adalah bagaimana mereka yang awalnya beragama Kalingan, agama yang lokal, kemudian mereka mengaku bahwa saya adalah Islam. Kemudian ketika ditanya kesini adalah ya karena saya orang Melayu, meskipun sebetulnya mereka adalah orang Dayak, tetapi sudah karena memeluk agama Islam sehingga mereka menjadikan mereka sebagai orang Melayu. Nah, ini kan persoalan identitas. Itu saja itu diskusi. Silakan ya. Kalau udah mau ditutup itu aja untuk PR aja. Untuk diskusi. PR ya. PR apa dijawab ini? Jawab aja. Jawab aja Pak Sudi. Udah Pak Sudi lah. Selesaikan Pak Sudi. Ini saya usulkan secara akad ya. Iya. Itu terkait dengan sahang itu ya. Iya. Memang untuk menjual ke Sabah ya, menyeberang itu kan langsung ke Sabah itu memang ada masalah, kan nggak bisa langsung bisa menjual ke sana. Tetapi kalau saya sarankan misalnya sebetulnya harus ada pedagang yang nampung dari Indonesia di situ, kemudian dijual ke sana. Itu jalurnya akan lebih panjang lagi. Kecuali gitu ya. Kecuali yang sebagai penampung di situ itu adalah koperasi gitu ya. Koperasi atas nama petani di situ, itu lain soal ya. Tapi kalau hanya sebagai penampung kemudian memindahkan ke Sarawak atau ke Sabah sana, itu jalurnya akan lebih panjang lagi dan itu akan merugikan petani gitu loh. Kecuali koperasi ya, yang sekarang koperasi betul-betul niatnya nawaitunya itu nolong petani gitu. Nah, sedangkan nggak ada orang-orang dari Sabah, tengkulak dari Sabah datang ke situ aja, itu sudah menguntungkan petani, sudah untung juga gitu. Waktu itu harga 1 kilo sahang itu 120.000 ya 1 kilo. Nah, coba bayangkan kalau orang punya 1 hektar itu banyak orang kaya raya di sana, Mbak. Saya tahu yang namanya Pak Tukimin gitu ya. Dari Gunung Kidul itu orang kaya raya di situ, hampir tiap tahun dia berkunjung dengan kerabat dari orang-orang Dayak Sontas berkunjung ke Gunung Kidul. Naik pesawat nggak tanggung-tanggung gitu. Kalau peneliti susah itu. Nah, hanya dari hasil jual sahang ya. Nah, karena itu saya sarankan bahwa kalau memang mereka mau dibantu, dirikanlah koperasi ya. Koperasi petani untuk membantu penjualan ekspor ke negara tetangga. Karena itu sangat membantu kalau itu ada. Yang sekarang ini ada itu KSO, Koperasi Serba Usaha. Nah, itu mereka membantu modal. Dan maaf nih, yang di sana itu terutama tadi yang disinggung-singgung soal pekerja migran, itu kan ada yang pekerja migran itu kan ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Yang tidak berhasil itu malah banyak yang istilahnya kemudian bertempat tinggal di Sontas. Iya. Dari kampung Sontas dan sekitarnya. Ada yang jadi penjual jamu, ada yang jadi petani, ada yang jadi maaf, yang jadi ya pedagang mendirikan puskesmas, pusat kesehatan kesenangan masyarakat itu ada memang. Jadi pusat kesenangan masyarakat yang datang dari luar, dari Pontianak, dari mana itu ada di situ. Nah, itu yang harus bagaimana dicarikan solusinya, jalan keluarnya gitu loh. Jadi yang saya maksud puskesmas itu bukan puskesmas biasa gitu, pusat kesenangan masyarakat gitu loh. Maka itu bisa melalui, ya? Bukan maksud saya pesannya bisa juga melalui yang apa tadi ditulis secara tidak terlalu ilmiah, tetapi pesan itu sampai misalnya tadi yang Iya, makanya itu kan saya haluskan itu, bukan prostitusi tapi puskesmas, pusat kesenangan masyarakat gitu, tanda petik gitu ya. Nah itu bagaimana harus dicarikan solusinya gitu, supaya mereka tidak menjadi noktah di daerah perbatasan gitu loh. Nah terkait dengan petaninya ya itu tadi memang harus ada pemberdayaan kepada petaninya, terutama petani penduduk setempat supaya mereka punya kesetaraan
dengan pengusaha perkebunan, dengan para pendatang. Sebab kalau tidak, keterampilan mereka pendidikannya rendah, keterampilan bercocok tanamnya juga rendah, pada suatu saat mereka termarginalkan gitu. Sekarang aja tanah-tanah itu sudah banyak yang beralih ke pendatang. Juga sudah banyak yang diambil alih oleh perkebunan hanya karena yaitu tadi kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif gitu ya, bukan sekedar pangan, konsumtif, gaya hidup. Jadi gaya hidup mereka juga berubah, orang-orang penduduk di Sontas itu gitu loh Bu. Jadi karena itu saran saya di buku itu bagaimana kalau mereka harus tetap diberdayakan sesuai dengan keinginan dan potensi yang ada di situ. Tidak harus seperti yang saya lihat di Sontas, itu kan ada program nasional peningkatan ketahanan pangan nasional dengan mencetak sawah gitu. Nah, di situ nggak ada sawah. Ya kalau itu dipasarkan kan repot itu. Lu bayangkan orang suruh injek-injek apa itu hutan belantara, kakinya kan babak belur itu, hanya kepengen ditanami padi. Nah, PPL-nya itu dapat perintah dari pusat seperti itu ya, dimakan mentah aja begitu. Nah itu kan nggak benar yang begitu-begitu itu. Artinya sesuaikanlah daerah itu dikembangkan dengan potensi yang ada, maksud saya begitu. Jadi jangan diusahakan dengan monokultur, oh harus tanam padi, oh nggak bisa kok. Yang ada misalnya di situ ada durian, ada nangka, ada pisang, ada coklat, ada kopi, ada lada. Nah itu kita dorong. Kalau itu bisa didorong, pertanian di situ bisa berkembang modern, alangkah bagusnya. Berseberangan dengan kucing, berseberangan dengan sawah yang sudah maju, itu sangat bagus menurut saya begitu. Barangkali itu, Bu. Ya. Baik, terima kasih Pak. Kita udah lewat 10 menit. Ya, terima kasih Mbak Emilda, nanti disambung di kantor saja. Iya. Bapak Ibu silakan yang ingin live. Wah, sudah saya tutup. Terima kasih banyak. Mas Arab bisa di close aja.